Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormatin Bapak Nopidian Natasha, Eskom, MMSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan rekan-rekan kelompok 1 yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri, yang terdiri dari Rizal Sapriyadi sebagai ketua, Babang Kurniawan sebagai anggota, Vincent Yanto sebagai anggota, Harley Anggra sebagai anggota, Felix Fernandes sebagai anggota. Kami akan mempresentasikan buku Sistem Informasi Manajemen Mengelola Perusahaan Digital bab 1 dan 2 edisi 13, penulis Kenneth C. Laudon dan Jane P. Laudon. Sistem informasi dalam bisnis di era global saat ini. Bab 1. Organisasi manajemen dan perusahaan yang saling terhubung. Bagaimana sistem informasi bisa merubah bisnis di era sekarang? Sistem informasi memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini bisa kita lihat di Amerika Serikat. Ada 89 juta orang di Amerika Serikat mengakses internet menggunakan perangkat seluler pada tahun 2010, hampir setengah dari total populasi pengguna internet. Dari pengguna internet tersebut, 160 juta orang Amerika berbelanja online dan 133 juta telah membeli secara online. Setiap hari sekitar 41 orang Amerika online untuk meneliti produk atau layanan. Pada Juni 2010, lebih dari 99 juta bisnis di seluruh dunia memiliki situs internet.com yang telah terdaftar. Banyaknya pengguna internet di seluruh dunia mengakibatkan bisnis saat ini mulai menggunakan alat jejaring sosial untuk menghubungkan karyawan, pelanggan, dan manajer mereka di seluruh dunia. Sistem informasi dalam bisnis di era global saat ini. Apa yang baru dari sistem informasi manajemen? Banyak hal baru yang bermunculan dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen pun menjadi topik yang paling menarik dalam bisnis karena perubahan teknologi yang terus-menerus terjadi. Penggunaan manajemen teknologi. Dampak terhadap kesuksesan bisnis di bidang teknologi. Ada 3 perubahan yang saling terkait. 1. Platform digital seluler yang muncul. 2. Pertumbuhan perangkat lunak online sebagai layanan. Dan 3. Pertumbuhan dalam cloud computing, di mana semakin banyak perangkat lunak bisnis yang berjalan di atas internet. Kekuatan cloud computing dan pertumbuhan platform digital seluler memungkinkan organisasi untuk mengandalkan telework, kerja jarak jauh, dan pengambilan keputusan terdistribusi dengan platform yang sama. Ini berarti perusahaan dapat mengalihdayakan lebih banyak pekerja dan bergantung pada pasar, bukan karyawan, untuk membangun nilai. Ini juga berarti bahwa perusahaan dapat berkolaborasi dengan pemasok dan pelanggan untuk menciptakan produk baru atau membuat produk yang lebih efisien. Tantangan globalisasi dan peluang dunia yang dipimpin. Pada tahun 2005, jurnalis Thomas Friedman menulis sebuah buku berpengaruh menyatakan bahwa dunia saat ini datar. Maksudnya bahwa internet dan komunikasi global telah mengurangi keunggulan ekonomi dan budaya negara-negara maju. Friedman berpendapat bahwa AS dan negara-negara Eropa sedang berjuang untuk kehidupan ekonomi mereka, bersaing untuk mendapatkan pekerjaan pasar, sumber daya, dan bahkan ide-ide dengan populasi yang berpendidikan tinggi dan termotivasi di daerah berupah rendah di dunia yang kurang berkembang. Friedman 2007. Globalisasi ini menghadirkan tantangan dan peluang bagi perusahaan bisnis. Ruang kolaborasi adalah tempat karyawan bertemu atau satu sama lain, bahkan saat mereka dipisahkan oleh benua dan zona waktu. Demikian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Babang Kurniawan. Kepada Bapak Babang kami persilakan. Terima kasih Pak Bambang.
Baik, terima kasih kepada Bapak Rizal. Selanjutnya akan saya lanjutkan pada slide berikutnya, yaitu sesi interaktif, yaitu manajemen. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Dapatkah Anda menjalankan perusahaan Anda dari telapak tangan Anda sendiri? Ya, mungkin tidak sepenuhnya seperti itu ya. Namun saat ini ada banyak fungsi yang dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat genggam seluler, sehingga hal itu dapat mungkin dilakukan. Nah, slide berikutnya, ini menjalankan bisnis dari tangan Anda. Jadi, proses bisnis mengacu pada serangkaian tugas dan perilaku yang terkait secara logis yang dikembangkan organisasi dari waktu ke waktu untuk menghasilkan hasil bisnis tertentu dan cara unik di mana aktivitas ini diatur dan dikoordinasikan. Jadi mengembangkan produk baru, menghasilkan dan memenuhi pesanan, membuat rencana pemasaran, dan mempekerjakan karyawan adalah contoh dari proses bisnis. Dan cara organisasi menyelesaikan proses bisnis tersebut dapat menjadi sumber kekuatan yang kompetitif. Sehingga banyak perusahaan ya, seperti Cisco System, 3M, dan IBM, hampir menjadi perusahaan digital. Mereka menggunakan internet untuk menggerakkan setiap aspek bisnis mereka. Nah, sebagian besar perusahaan lain tidak sepenuhnya beroperasi secara digital, tapi mereka bergerak menuju integrasi digital yang erat dengan pemasok, pelanggan, dan karyawan. Nah, banyak perusahaan misalnya mengganti pertemuan tatap muka tradisional dengan pertemuan virtual, menggunakan konferensi video dan teknologi konferensi web. Nah, karena COVID-19 kita mengalami saat ini, di mana meeting-meeting sekarang dilakukan tidak face-to-face, tapi secara online dengan menggunakan Zoom, ataupun Teams, ya Microsoft Teams, ataupun Google Meet. Nah, ini selanjutnya pada slide ini adalah sistem informasi bisnis strategis, di mana di sini digambarkan ada saling ketergantungan antara organisasi dan sistem informasi. Nah, organisasi adalah di sini adalah business firm ya, yaitu bisnis strategik objektif, bisnis proses, di mana itu saling keterkaitan dengan software. Nah, software ini adalah information system yang didukung dari hardware, data management, dan telecommunication. Jadi dari gambar ini bisa kita katakan ada saling ketergantungan tumbuh antara kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi informasi dan kemampuannya untuk menerapkan strategi perusahaan dan mencapai tujuan perusahaan. Jadi apa yang ingin dilakukan oleh sebuah bisnis dalam 5 tahun seringkali bergantung pada apa yang dapat dilakukan oleh sistemnya. Meningkatkan pangsa pasar, menjadi produsen berkualitas tinggi atau berbiaya rendah. Mengembangkan produk baru dan meningkatkan produktivitas karyawan semakin bergantung pada jenis dan kualitas sistem informasi di dalam organisasi tersebut. Jadi semakin Anda memahami tentang hubungan ini, semakin berharga Anda sebagai seorang manajer di dalam organisasi perusahaan tersebut. Baik, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada slide ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Vincent. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan sesi interaktif teknologi. Setiap bisnis mempunyai rantai nilai informasi di mana informasi mentah diperoleh secara sistematis. Setelah itu, diubah melalui berbagai tahapan yang menambah nilai informasi tersebut. Nilai sebuah informasi sistem ke bisnis, serta keputusan untuk berinvestasi dalam informasi baru sistem, sebagian besar ditentukan oleh sejauh mana sistem akan memimpin untuk keputusan manajemen yang lebih baik, efisiensi proses bisnis yang lebih baik, serta keuntungan perusahaan yang lebih besar. Tujuan utama pembangunan sistem adalah untuk memberikan kontribusi pada nilai perusahaan. Dari perspektif bisnis, sistem informasi merupakan bagian dari rangkaian kegiatan nilai tambah untuk memperoleh, mengubah, dan mendistribusikan informasi yang dapat digunakan manajer untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan organisasi kinerja, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Penekanan harus dilakukan terhadap kerangka analisis yang mempertimbangkan teknologi, manajemen, aset organisasi, serta interaksinya. Manajer perlu mempertimbangkan organisasi yang lebih luas dan dimensi manajemen sistem informasi untuk memahami masalah saat ini, serta untuk memperoleh pengembalian substansi di atas rata-rata dari investasi teknologi informasi mereka. Perusahaan yang dapat mengatasi dimensi terkait investasi teknologi informasi ini biasanya akan sangat dihargai. Pendekatan teknis sistem informasi menekankan model berbasis matematis untuk mempelajari sistem informasi, teknologi fisik, dan kemampuan formal dari sistem ini. Dalam pendekatan teknis, permasalahan seperti integrasi bisnis strategis, desain, implementasi, pemanfaatan, dan manajemen tidak dapat dieksplorasi secara baik. Teknologi sistem informasi memang seringkali menjadi stimulus untuk masalah atau masalah perilaku. Pada umumnya, fokus dari pendekatan ini bukan pada solusi teknis,
Sebaliknya, hal tersebut berkonsentrasi pada perubahan sikap, manajemen, kebijakan organisasi, dan perilaku. Penekanan perlu dilakukan dalam hal mengoptimalkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik itu komponen teknis maupun perilaku yang perlu mendapat perhatian. Hal ini berarti bahwa teknologi harus diubah dan dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu. Berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Harli. Ya, terima kasih Pak Vincent. Berikutnya bab 2 yaitu bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Proses bisnis dan sistem informasi mengacu pada cara kerja diatur, dikoordinasikan, dan difokuskan untuk menghasilkan produk atau layanan yang berharga. Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau layanan. Kegiatan ini didukung oleh aliran materi, informasi, dan pengetahuan di antara para peserta dalam proses. Proses bisnis juga mengacu pada cara-cara unik di mana organisasi mengordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan, dan cara-cara yang dipilih manajemen untuk mengordinasikan pekerjaan. Sebagian besar kinerja perusahaan bisnis bergantung pada seberapa baik proses bisnisnya dirancang dan dikoordinasikan. Proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau mengeksekusi lebih baik daripada para pesaingnya. Proses bisnis juga dapat menjadi kewajiban jika didasarkan pada cara kerja yang sudah ketinggalan zaman, yang menghambat daya tanggap dan efisiensi organisasi. Kemudian bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Jadi sistem informasi mengotomatiskan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau membuat faktur dan pesanan pengiriman. Tetapi hari ini, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru benar-benar dapat mengubah arus informasi, memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, dan menghilangkan penundaan dalam pengambilan keputusan. Teknologi informasi baru sering mengubah cara kerja bisnis dan mendukung model bisnis yang sama sekali baru. Mengunduh e-book Kindle dari Amazon, membeli komputer secara online di Best Buy, dan mengunduh track musik dari iTunes adalah proses bisnis yang sama sekali baru berdasarkan model bisnis baru yang tidak terbayangkan tanpa teknologi informasi saat ini. Slide berikutnya akan disampaikan oleh Pak Felix. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Harli. Saya melanjutkan video typing presentasi kami untuk sistem informasi manajemen. Jenis sistem informasi: sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Sebuah perusahaan bisnis memiliki sistem untuk mendukung berbagai kelompok atau tingkat manajemen. Sistem ini meliputi sistem pemrosesan, transaksi, dan sistem untuk intelijen bisnis. Sesi interaktif tentang teknologi menjelaskan dampak pada perjalanan maskapai ketika sistem penanganan bagasi otomatis tidak berfungsi dengan baik. Saat Anda membaca kasus ini, cobalah untuk mengidentifikasi transaksi sedang diproses dan bagaimana data yang dihasilkan dari sistem ini mempengaruhi kinerja bisnis. Berikut terlampir pada screen gambar TPS penggajian, dimulai dari employee data, kemudian diakhiri dengan general ledger dan employee packers ya. Untuk employee atau file database itu meliputi employee number, name, address, pay rate, gross pay, dan lain-lain. Kemudian dilakukan online queries dan diproses oleh payroll system. TPS untuk memproses penggajian menangkap data transaksi pembayaran karyawan seperti kartu waktu. Keluaran sistem mencakup laporan online dan hard copy untuk manajemen dan gaji karyawan. Sistem untuk intelijen bisnis. Kecerdasan bisnis adalah istilah komputer
untuk alat, data dan perangkat lunak untuk mengatur, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu manajer dan pengguna perusahaan lainnya membuat keputusan yang lebih tepat. Kecerdasan bisnis menangani kebutuhan pengambilan keputusan dari semua tingkat manajemen. Bagian ini memberikan pengantar singkat tentang intelijen bisnis. Istilah sistem informasi manajemen MIS juga menunjukkan kategori khusus dari sistem informasi yang melayani manajemen menengah. MIS menyediakan manajemen menengah dengan laporan tentang kinerja organisasi saat ini. Informasi ini digunakan untuk memantau dan mengendalikan bisnis dan memprediksi kinerja masa depan. Sistem intelijen bisnis juga menangani kebutuhan pengambilan keputusan manajemen senior. Manajer senior membutuhkan sistem yang berfokus pada isu-isu strategis dan tren jangka panjang, baik di perusahaan maupun di lingkungan eksternal. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 1 untuk sistem informasi manajemen summary chapter 1 dan 2. Terima kasih, semoga typing video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan bila ada salah kata atau rangkuman dari summary chapter ini kami mohon maaf, dan mari kita sama-sama memperbaiki apabila ada kesalahan yang kurang tepat. Berikan komentar-komentar yang membangun, yang positif, sehingga kemudian hari kami akan membuat video typing serupa yang mungkin lebih baik lagi. Terima kasih, salam.